buku cak. Lah kon ngiji lah kanji. Kata mula sih. Si dong gandol keren berarti. Yoga. Apa sih? Gandol tuh kan namanya jenenge kok apa sih? Ngepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Semangat banget kalian. Semangat ya buat belajar sejarah kita hari ini. Enggak. Semangat Bu. Semangat dong, harus semangat dong. Biasa Ngantuk, Bu, ngantuk. Sekarang kita bakalan belajar tentang sejarah kedatangan Jepang. Tapi sebelum itu, Ibu minta tolong kalian buat salah satunya pimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Ya Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mbak Alexa boleh minta tolong dihapusin papan tulisnya nggak sambil Ibu absen teman-teman kalian juga? Aku sih, Bu. Minta tolong ya. Ya. Oke. Ibu absen ya. Sekarang pertemuan ke minggu ketiga. Iya, Bu. Adia Machiko? Hadir. Alexa lagi hapus papan Hadir. tulis. Evi Puspita? Hadir. Sofia? Hadir, Bu. Hadir. Abrar? Aduh Bu. Prima Dina? Hadir. Adinda Gayatri? Saya. Oke, hadir semua ya berarti. Insya Allah. Jadi sekarang yang bakal kita pelajari adalah tentang kedatangan Jepang di Indonesia sebagai saudara tua atau awal penderitaan dari negara kita. Jadi nanti di pembelajaran tentang sejarah Jepang ini, Ibu harap kalian itu bisa mendeskripsikan latar belakang masuknya Jepang di Indonesia dengan kaitannya antara Perang Dunia II dan kepentingan Jepang di Asia. Asia. Tuh. Yang kedua, Ibu harap kalian juga bisa mengidentifikasikan proses pendudukan Jepang di Indonesia serta berbagai bentuk propaganda Jepang untuk menarik simpati rakyat kita. Kenapa kok Jepang bisa diterima di Indonesia pada saat itu? Yang ketiga, Ibu harap kalian juga bisa mengevaluasi perbedaan antara janji propaganda Jepang dengan kenyataan yang dialami rakyat Indonesia selama masa kependudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu menanya, kira-kira dari ketiga wajah ini ada nggak perbedaannya? Ada. Sama, Bu, itu, Bu. Sama tapi beda. Perbedaannya di bagian mana? Bentuk wajah. Bentuk wajah. Oh iya, Cina itu kotak, Ibu. Oh, oke, mukanya kotak. Korea alisnya tebal, Bu. Alisnya tebal. Iya, betul. Jamming, jamming. Ngawur ada ini. Jepang Ada yang lonjong, lain? Bu. Kenapa? Jepang lonjong. Loh. Jepang mukanya lonjong. Benar. Tapi kalian tahu nggak sih kalau dari ketiga negara ini tuh letaknya tuh hampir berdekatan. Maksudnya mereka tuh masih dalam satu rumpun. Tapi yang sekarang mau Ibu tanyain, kenapa hanya negara Jepang yang bisa jajah Indonesia? Soalnya pinter. Soalnya Jepang pintar. Boleh, masuk akal. Restorasi Meiji. Oh, adanya restorasi Meiji. Betul. Yang lain? Apa ya? Militernya kuat kali. Militernya kuat. Terus? Ada yang lain nggak? Jepang pintar. Restorasi Meiji. Militernya juga kuat. Terus? Mbak? Prima? Ngerti nggak? Bu. Mbak Raisa tahu nggak? Oh, biasanya tuh yang tahu tuh yang bagian depannya, tahu nggak? Lupa, Bu. Lupa? Oke, karena kebanyakan dari kalian bakal lupa, jadi hari ini kita bakal belajar kenapa hanya negara Jepang yang bisa jajah Indonesia. Oke, tapi sebelum itu sebentar ya, Ibu ada urusan sebentar banget. Jadi Ibu minta waktunya sebentar buat ada urusan di ruang guru sebentar.
Suwe please. Ya. Yo. Kok cepet? Oke, baik anak-anak. Tadi kalian telah mengetahui perbedaan ciri fisik dari orang Jepang, orang apa lagi? Cina. Sama orang apa? Korea. Oke, kalau kalian lebih suka ciri fisik orang mana? Jepang. Korea. Korea Cina. cantik-cantik. Oke, karena semua ciptaan Tuhan itu yang terbaik ya. Bisa aja Oke. Bapak. Di sini kalian bisa melihat gambar tentara Jepang yang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Lalu di sini kalian bisa melihat rakyat Indonesia yang tersiksa akibat kerja paksa. Loh, kan awalnya bahagia Pak, kok ujung-ujungnya nyakitin? Waduh. Nah, ini gimana menurut kalian? Apakah benar Jepang saudara tua yang membawa harapan kemerdekaan atau penjajah baru yang lebih kejam dari Belanda? Saya Pak mau jawab. Oke, Jadi Jepang itu waktu pertama kali datang ke Indonesia itu awalnya mereka itu ngomongnya saudara tua, tapi sebenarnya di balik itu mereka ada propagandanya mereka. Itu salah propagandanya itu namanya 3A Pak. Nah 3A itu yang kayak bilang 3A itu kan Jepang sebagai pencahaya Asia, Jepang sebagai Benar. pemimpin Asia, Benar. sama Jepang sebagai pelindung Asia. Benar. Jadi di situ mereka mengakui kalau mereka itu saudara tua yang nantinya akan bisa memerdekakan Indonesia dari Belanda. Jadi orang Indonesia tuh kayak percaya gitu loh Pak. Oh ternyata ada saudara tua yang janjiin kita mau merdeka, tapi ternyata mereka tuh lebih kejam dari Belanda lama kelamaan gitu. Oke, benar Sophia. Oh, pintar sekali ya kamu ya. Oke, tadi ini jawabannya benar. Tapi ada yang bisa nggak yang mendeskripsikan ini kegiatan apa dan ini kegiatan apa? Adinda Gayatri? Kayaknya itu kan tadi udah dibilang kalau yang awal itu tentara Jepang disambut. Soalnya mereka ya itu tadi katanya Sofia bilang kalau oh kita ini loh saudara tua kalian. Terus kan yang di foto kedua karena mereka udah diterima dan udah mengambil hati rakyat, terus kan kayak lama kelamaan tuh sifat aslinya tuh kayak keluar gitu loh Pak. Jadi kayak nyiksa gitu, kayak suruh kerja. Oke, benar. Terus ada yang mendeskripsikan ini gambar apa nggak? Ada yang bisa nggak? Romusa Pak. Romusa, oke, pintar ya Sophia, kamu suka sejarah sekali. Oke, ini kita akan membahas latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada pembahasan mengenai restorasi Meiji, lalu ada krisis bahan baku, lalu meletusnya Perang Dunia Kedua dan ideologi Hakuichiyo yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, sebelum kita memasuki materi tentang awal kedatangan Jepang di Indonesia, perlu kita ketahui, Jepang awalnya itu adalah negara agraris yang tertutup. Lalu setelah ada restorasi Meiji, Alexa jangan tidur ya. Kalau ngantuk cuci muka aja. Oke, setelah ada restorasi Meiji, Jepang mulai berevolusi dari negara agraris yang tertutup menjadi negara industrial dengan basis militer yang kuat. Faktanya Jepang adalah negara dengan militer terkuat di Asia pada saat itu. Nah, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor. Ada yang tahu Pearl Harbor nggak? Enggak. Tempat militernya Amerika. Pangkalan udaranya Amerika. Udara atau Oke, laut gitu. jadi gini, Pearl Harbor adalah pangkalan militer Amerika di kawasan Asia Pasifik. Ya, meletusnya Perang Dunia Kedua salah satunya adalah dengan adanya faktor ini, penyerangan Jepang ke Pearl Harbor. Lalu pada tahun 1941 Jepang mendarat di Kelantan, Malaysia. Jadi sebelum Jepang mendarat di Indonesia, Jepang terlebih dahulu mendarat di daerah Kelantan, daerah Malaysia. Yang notabene itu adalah tetangga kita, negara tetangga kita.
Lalu pada tahun 1942 Jepang mendarat di daerah Tarakan. Ada yang tahu daerah Tarakan di mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke, pintar. Berikan aplaus untuk kalian semua. Pintar-pintar ya anak-anak kelas ini ya. Oke. Kita lanjut ke materi kedatangan Dai Nippon sebagai cahaya Asia dan korelasinya dengan perang Asia Pasifik. Oke, di sini tadi kalian sudah mengetahui bagaimana awal kedatangan Jepang ke Indonesia, lalu bagaimana restorasi Meiji itu berlaku, kenapa Jepang menyerang Pearl Harbor. Kalian udah tahu kan bagaimana peta Asia Pasifik pada saat itu? Sudah tahu. Oke, ini kita memasuki poin propaganda Jepang sebagai saudara tua. Seperti yang disebutkan oleh Sophia, kedatangan Jepang ditarakan pada tanggal 10 Januari 1942 tidak langsung diwarnai oleh kekerasan militer. Tidak langsung diwarnai dengan peperangan, melainkan melalui propaganda yang telah disebutkan tadi, yaitu propaganda saudara tua, yang nantinya Jepang akan menduduki Tarakan, Pontianak, dan puncaknya mendarat di daerah Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Oke. Lalu Jepang menawarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang menawarkan janji kemerdekaan Indonesia dengan membawa propaganda Jepang saudara tua dan sama-sama memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama ingin mengusir imperialisme Barat di Asia. Evi, tolong HP ditaruh dulu ya. Sita aja Pak Sita. Sebelum Bapak Sita. Oke? Dengarkan materi ini. Oke, Evi tadi Jepang mendarat di Tarakan pada tanggal berapa? 10 Januari. Mendarat di Jawa pada tanggal? Nggak tahu, Pak. 8 Maret. Salah. Itu ada tulisannya. Maret. 1 Maret. Jadi jangan main HP ya, biar kita sama-sama mengerti materinya. Oke? Ya, Pak. Lalu setelah Jepang mempropaganda dengan saudara tua dan perasaan yang senasib ingin mengusir imperialisme di kawasan Asia dengan propaganda 3A-nya disebutkan oleh Sophia tadi, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Pemimpin Asia. Oke, pintar. Berikan aplaus. Oke, lalu pada tanggal 8 Maret 1942, tepatnya di daerah Kalijati di Subang, Belanda resmi menyerah tanpa syarat ke Jepang melalui perwakilannya yaitu Jenderal Terpoorten. Pada saat itu Belanda sudah tidak punya kekuatan karena Eropa telah dikuasai oleh fasis Jerman. Yang notabene itu di orang-orang blok poros dikuasai oleh Nazi Jerman. Jepang sudah Belanda sudah luluh lantai di Eropa dan mereka sibuk untuk menangani perang di Eropa, dan Belanda tidak memiliki kekuatan yang signifikan di Indonesia, maka resmilah Jepang memasuki Indonesia dan Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Oke. Lalu fase transformasi kebutuhan perang. Jepang memulai menerapkan sistem ekonomi autarki atau swasembada pangan dengan kebijakan wajib serah terima logistik seperti bahan makanan beras, lalu ada jagung, dan untuk bahan-bahan lainnya seperti karet, minyak, dan apalagi ya, ada yang tahu nggak? Timah. Oke, pintar. Nah, melalui kebijakan serah terima ini atau kebijakan wajib serah terima ini, Jepang memanfaatkan rakyat kita untuk memenuhi logistiknya dalam peperangan Asia Pasifik. Selain logistik, selain sumber daya alam, Jepang juga menguras sumber daya manusianya. Ada yang ingin tanyakan? Saya mau tanya, Pak. Iya. Kalau misalnya kan tadi kan dijelaskan ini ada Jerman. Kalau misalnya Jerman itu menang di Eropa, sekiranya itu Indonesia itu masih dijajah nggak ya sama Jepang?
Oke, ini pertanyaan menarik sekali ya. Ini pertanyaan yang cukup kritis. Jadi Adinda Sofia tadi bertanya mengenai korelasi ya. Korelasi antara Kakak Adinda sakit atau kenapa? Nggak apa-apa. Oh iya, didengarkan ya. Tadi Adinda Sofia bertanya terkait korelasinya kekuasaan Jepang di Asia dan kekuasaan Jerman di Eropa. Ya. Ya. Ini kita diskusi bareng-bareng. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Kemungkinan yang paling dekat adalah kemerdekaan kita tertunda. Kenapa Pak bisa tertunda Pak? Kan Jepang masih kemungkinan berkuasa Pak. Ini kita diskusikan kembali. Karena kekalahan Jepang selain disebabkan oleh blok poros yang semakin dipojokkan, Jepang bisa menyerah atau Jepang bisa melemah kekuatannya karena penyerangan bom. Ada yang tahu bom atom di kota mana saja? Hiroshima, Nagasaki. Oke, pintar kalian. Oke. Nah, itu dalam kurun waktu yang cukup singkat ya, 6 Agustus dan 9 Agustus. Hiroshima dan Nagasaki. Dan ada yang tahu nggak nama bomnya? Sebutkan salah satu aja. Little Boy. Little Boy, pintar. Fatman, oh pintar kalian semua. Oke. Bapak bangsa ini. Generasi emas Indonesia ya. Kalian cerdas nih. Oke. Nah, itu. Jadi faktor melemahnya Jepang adalah karena diserang oleh Amerika. Iya, Pak. Oke. Itu. Dan dan kemungkinan terdekatnya adalah kemerdekaan kita yang tertunda sih. Dan kalaupun Jepang masih berkuasa di Asia dan Eropa masih dikuasai oleh fasis Nazi ya, atau Jerman sekarang, ya kemungkinan Kak Merdeka. bukan nggak merdeka, tetap kemungkinan ada merdeka, tapi ada sedikit pergeseran ideologi mungkin karena dipengaruhi oleh kekuatan besar dunia. Seperti itu. Oke, ini ada yang tahu nggak? Ini bentuk apa? Anak kecil. Anak kecil. Kayak orang Jepang. Ya, Orang Jepang. ada yang bilang orang Jepang. Ini apa nih? Peci. Songkok ya, songkok nasional. Oke. Ini menarik sekali nih. Ada anak kecil pakai songkok Indonesia kok bajunya Jepang. Nah, ini bukan kamuflase ya. Ini adalah salah satu bentuk poster propaganda. Poster propaganda di masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Itu ada tulisan, baik orang dewasa maupun kanak-kanak, marilah berbicara dalam bahasa Nippon. Bahasa Jepang ya. Bahasa Nippon adalah bahasa Asia. Asia Timur Raya. Asia Timur Raya, oke. Bahasa Nippon adalah bahasa Timur Raya. Dan di situ ada objek anak kecil hormat. Ya, anak kecil hormat. Ini militeristik sekali. Anak kecil hormat, ada pecinya, pakai baju Jepang. Ini bukan cosplayer anak-anaknya, bukan cosplayer ini. Ini real kejadian nyata ini. Oke, di situ ini adalah bentuk propaganda karena pada saat itu Jepang benar-benar mengontrol sekali kehidupan sosial bermasyarakat melalui propagandanya. Mungkin salah satu ada yang tahu si Mandoro Musa. Ada yang tahu nggak siapa Mandoro Musa? Insinyur Soekarno. Nah, itu Insinyur Soekarno itu sangat ramai sekali ya di Twitter ya. Kalau kalian scrolling, oke, kenapa bisa disebutkan Mandoro Musa, Pak? Karena pada saat itu gaya atau gaya bisa dibilang gaya perjuangan Insinyur Soekarno adalah diplomasi. Jadi mana? Kenapa enggak perang langsung, Pak? Kenapa enggak langsung melawan, Pak? Kan kita udah dijajah Belanda, nggak bisa karena kekuatan Jepang sangat besar. Kalau kita menggunakan cara kekerasan, itu bisa dikatakan kalau bahasa gaulnya mati konyol. Oke, mati konyol. Oke, ini kita memasuki poin kebijakan Jepang. Ya, memasuki poin kebijakan Jepang. Setelah Jepang berkuasa, Jepang langsung mengubah sistem pemerintahan. Bahasa Belanda dilarang keras, bahasa Jepang diwajibkan, nama Jakarta diubah menjadi Jakarta atau Kubetsushi. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi untuk mengerahkan rakyat. Contohnya Putra,
yang dipimpin oleh 4 serangkai. Oke, Adinda Gayatri, coba sebutkan siapa salah satu tokoh dari 4 serangkai. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, benar. Lalu doktrinisasi dalam kehidupan. Nah, Jepang ini melakukan doktrinisasi habis-habisan anak-anak. Setiap pagi siswa harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo dan melakukan seikiri. Ada yang tahu nggak seikiri apa? Hormat itu Bungku. Oke, hai, oke, bungku menghadap kemana? Matahari. Matahari timur. Oke. Mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa sih Pak harus matahari timur, Pak? Iya, kenapa nggak bulan, Pak? Kenapa nggak bulan? kenapa nggak barat? Pak? Iya kan kita sholat madhab ke barat. Oke, kenapa kita nggak ngadep ke barat? Karena budaya kita sholatnya menghadap ke barat, Pak. Ada pertanyaan lagi? Kenapa harus membungkuk? Kenapa harus membungkuk? Benar. Padahal kan di budaya kita, ngapain Pak ngadep ke timur, Pak? Orang kiblat kita barat kok. Iya Pak, bener. Nah, ini begini kalian, anak-anak. Maaf ya, ini notif Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Oh iya. Oke, ini pertanyaan sudah ditanyakan oleh tokoh-tokoh intelektual dan tokoh-tokoh agamis pada saat itu. Banyak terjadi pertentangan akibat praktik seikiri ini. Jadi kalau bisa Bapak contohkan ya, seikiri itu seperti ini. Ini kita menghadap timur misalnya, menghadap timur. Timur ini nggak semerta-merta menghadap matahari, enggak. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dan Jepang itu penganut agama Shinto, anak-anak. Apa itu, Pak? Agama yang menyembah dewa matahari. Oke. Nih, jadi Bapak contohkan seperti ini. Ketika kita ingin seikiri ya, misalnya Bapak ini contohlah Bapak ini Insinyur Soekarno misalnya. Ingin menghadap Kaisar Jepang. Ini dulu. Wah, seperti itu. Seperti itu. Nah, itu menghadap ke arah timur sebagai penghormatan terhadap selain dewa matahari, itu adalah penghormatan kepada Kaisar tertinggi Jepang. Aneh sekali ya. Itu muncul perdebatan anak-anak dan itu ditentang oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu. Oke, lalu nama-nama hari juga diganti. Hari Minggu Nichiobi, Senin Getsuyobi, dan seterusnya. Mungkin kalau masih diterapkan sekarang, Getsuyobi matkulnya apa ya? Wah, itu agak lucu. Oke, dan materi pendidikan yang didominasi oleh propaganda militer. Jadi di penjajahannya, kalau pendudukan Jepang ya, kita bicaranya ya, itu kehidupan sosial terutama di pendidikan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh propaganda militer seperti disiplin, baris berbaris, upacara, wajib hormat. Yaitu kalau sekarang sih mirip-mirip sama kemarin ada kasus ini ya, kasus mahasiswa LPDP itu ya, yang harus ke barak militer. Nah itu kan mirip-mirip sekali itu di zamannya presiden kita sekarang ya, mirip-mirip sekali. Kita harus kritis ya anak-anak ya. Kalau dwi fungsi ABRI itu sama atau mirip ya, Pak? Nah, kalau ini materi Jepang, pertanyaannya tadi dwi fungsi ABRI ya? Iya, Oke, dwi fungsi ABRI. Mungkin Bapak sedikit jelaskan biar kalian nggak penasaran ya. boleh. Dwi fungsi ABRI itu bagaimana sih Pak? Jadi orang-orang militer yang seharusnya di barak, mereka merangkap jabatan di pemerintahan sipil. Contohnya sekarang SPPG yang dipimpin oleh ya itulah ya. Oke, kita lanjut ke materi ya biar nggak terlalu berbahaya dan banyak juga. Oke, fase kerja paksa dan eksploitasi. Jepang menguasai semua lini pabrik, perkebunan, bank, dan transportasi. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi seperti beras, jagung, dan ternak. Ini disebut sebagai pengerahan sumber daya untuk perang. Diksinya yang digunakan adalah halus sekali ya, anak-anak. Karena pada saat itu rakyat kita belum sepintar sekarang. Walaupun udah banyak tokoh-tokoh intelektual, tetapi sebagian besar masyarakat kita masih belum memiliki menempuh pendidikan yang layak. Jadi diksi yang dipakai itu halus sekali, pengerahan sumber daya untuk perang. Akibatnya rakyat kita sendiri kelaparan karena sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Oke, pintar, weh. Pintar.
Romusa, anak-anak. Sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Tanpa adanya bayaran spesial pun untuk membangun rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara. Ada yang tahu nggak kenapa kita membangun rel kereta api? Kenapa kita membangun jembatan? Kenapa kita membangun lapangan udara? Ada yang tahu nggak? Buat Agar ini memudahkan transportasi. Benar. Mempermudahkan transportasi itu. Oke, benar. Mungkin Bapak tanya ke Mas Abrar ya. Mungkin untuk kebutuhan perang, Pak. Untuk kebutuhan perang, oke, udah mulai masuk ini. Adinda Gayatri. Itu kan mereka ngambil sumber daya alam itu biar distribusi dari pelosok-pelosoknya lebih gampang kalau lewat pangkalan udara atau lewat Oke. kereta api. Benar. Oke, kalau Evi gimana jawabannya? Mungkin iya untuk kebutuhan ekonomi juga. Masuk. Raisa yang murid pendiam gimana? Nggak tahu. Oke. Jawab satu kalimat aja. Kenapa kita harus membangun rel kereta api? Kenapa kita membangun jembatan? Kenapa membangun lapangan udara? Kenapa nggak bangun mall, Pak? Atau kenapa nggak bangun kebun binatang, Pak? Seperti Dendels misalnya. Kenapa nggak bangun bank, Pak? Kenapa? Pokoknya perlu. Oke, narik. Bang, kan masih miskin Indonesia. Oke, Ngapain? jadi di sini Bapak mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat beragam dan semuanya nggak ada yang salah, tapi semuanya benar. Tapi kalau bisa Bapak satukan dalam satu kalimat, kenapa membangun rel kereta api, jembatan, lapangan udara? Pertama, untuk memudahkan transportasi yang disebutkan oleh Adinda Gayatri tadi. Lalu kedua yang disebutkan oleh Primadina sama Sophia tadi untuk kebutuhan perang, Pak, supaya mempermudah. Itu benar semua jawabannya. Oke, karena kalian sudah Bapak rasa pintar sekali, kita berikan aplaus dulu untuk. Oke. Stop. Oke, kehidupan sosial semasa penjajahan atau pendudukan Jepang. Berbeda sekali anak-anak sama dengan pendudukan Belanda di Indonesia. Apabila Belanda itu memang Belanda sangat cukup mengekang kehidupan sosial bermasyarakat pada saat itu, tetapi Jepang bisa dibilang lebih parah. Berbeda dengan Belanda dalam proses penjajahannya, Jepang teramat ketat dalam mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satunya adalah pembentukan organisasi seperti Seinendan, Keibodan, Peta, Heiho, dan Jawa Hokokai. Benar, anak-anak. Oke, untuk apa sih, Pak, pembentukan itu, Pak? Untuk apa sih organisasi itu dibentuk? Kan kita udah punya organisasi, Pak. Budi Utomo ada, Syarikat Islam yang pada saat itu MIAI namanya, Majelis Islam Ala Indonesia, dan itu pun diubah oleh Jepang. Karena apa? Untuk mengontrol kehidupan bersosial bermasyarakat. Yang Majelis Islam Ala Indonesia diganti Masyumi. Apa sih, Pak, fungsinya, Pak? Nah, fungsinya adalah untuk mengontrol kehidupan sosial bermasyarakat. Walaupun Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia ya, tetapi Jepang itu teramat ketat ya, ketat sekali, ketat dalam mengontrol kehidupan bersosial bermasyarakat kita, karena yaitu tujuannya apa, Pak? Tujuan Jepang kayak gitu untuk mengontrol kehidupan sosial bermasyarakat supaya tidak terjadi apa, pemberontakan yang tidak diinginkan. Lalu selain itu juga guna mempersiapkan sumber daya manusia sebagai bahan pasukan tambahan sekaligus untuk mengontrol pergerakan rakyat Indonesia yang seperti Bapak jelaskan tadi. Ya, mungkin dari anak-anak, Alexa, mungkin kamu sakit atau ngantuk? Ngantuk. Oke, Alexa, kalau kamu gak mau bertanya ya, Bapak yang nanya. Kamu mau nanya apa Bapak yang tanya? Bapak yang nanya. Oke, Bapak yang nanya. Jadi kita kembali ke poin awal ya, Alexa ya. Kita kembali ke poin awal, yaitu propaganda saudara tua. Kenapa Jepang menggunakan pendekatan yang lebih cenderung halus, gak langsung pendekatan dengan menyerang, kekerasan? Kenapa harus melalui propaganda?
Ya agar mudah diterima dong. Benar. Kalau keras kan udah diserang Belanda, terus kita keras, ya nggak percayalah orang Indonesia. Oke, benar jawaban Alexa. Berikan aplaus untuk Alexa ya. Oke, mungkin di sini Bapak ingin membandingkan ya penjajahan Belanda dengan Jepang. Ada yang tahu Jepang di Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? 350 Oke, katanya. katanya seperti itu. Oke, ini masih ada perdebatan ya? Iya. Karena VOC bukan Belanda ya pada saat itu. Ini masih melalui perdebatan. Lalu kenapa disimpulkan 350 tahun supaya membangkitkan semangat perjuangan. Kalau katanya Bung Insinyur Soekarno itu nation ya, Nih. nation. Oh. Oke. Nation itu kayak ya nasionalis, jiwa nasional, jiwa bangga kepada negara itu nggak mesti ini ya, Bapak tekanin bangga kepada negara, nasionalis itu nggak mesti melalui militer ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya wajib baris berbaris itu nggak wajib sebenarnya. Oke. Dan Jepang berkuasa di Indonesia berapa tahun anak-anak? Ada yang tahu nggak? 3,5 3,5 tahun dari tahun 42 sampai tahun 45. Dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan ke Bapak. Kalian belum kurang jelas nih, Pak. Kecepatan Pak pembahasannya. Pak, saya pengen tahu lagi nih Pak, gimana kehidupan bersosial bermasyarakat Pak. Pak, gimana sih Pak? Apakah ada Pak sisa-sisa atau sisa-sisa kebijakan Jepang yang masih ada di negara kita Pak? Ada yang ingin bertanya nggak? Oke, Sophia. Ini kan ada organisasi yang dari Jepang. Itu Oke. masih ada nggak sampai sekarang? Kalau kita membicarakan organisasi yang masih ada sampai sekarang, salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia. Oh, itu dari dulu, Pak. Iya, tapi dulu nggak TNI namanya. Apa? PETA itu Peta. membela tanah air ya. Lalu nanti ada namanya ya TKR, Apa itu? Apa itu, Pak? Tentara Keamanan Rakyat. Ya itu TKR. Lalu habis itu TNI. Polisi. Beda. Itu lalu TNI. Oh. Seperti itu. Ya, Pak. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya nggak, Pak, kebijakan yang masih terasa di sektor pendidikan, Adinda Gayatri, Iya. fokus. Saya nyatet. Oke, bagus. Ada yang mungkin kalian bertanya mengenai, Pak, kebijakan di sektor pendidikan apa Pak yang masih berasa Pak? Ya apa, Pak? Ayo. Pendidikan ya, Emang ada Pak Masian. ada. Apa? Oke, dijelasin. Kalian semua pernah SD? Dan SD kalian baris-baris nggak? Baris berbaris nggak? Ya, sebelum masuk kelas. Yang kanan gerak. Secangkalan, gerak. Ini setengah. Oh, setengah ya gini ya? Oke. Nah, lalu menyanyikan lagu apa? Lagu-lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kalau enggak, lagu-lagu maju tak gentar misalnya. Lagu wajib, lagu wajib. Lagu Mas, wajib. kalau aku dulu Mars, Pak. Mas Madrasah. Gema Madrasah membahana benar. Oke. Itu salah satu warisan pendidikan Jepang anak-anak di Indonesia. Baris berbaris, bernyanyi, upacara bendera. Bernyanyi. Alexa, serius. Itu seperti baris berbaris, di upacara, menyanyikan lagu-lagu wajib. Terus sebenarnya apa ya, warisan pendidikan Jepang di Indonesia. Jadi itu tidak wajib banget ya kalau menurut Bapak. Karena kita sekarang harus mulai kritis ya dalam menjawab berbagai isu pertanyaan ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Primadina mungkin. Kamu dari tadi kan Bapak lihat mencatat, mengobrol, bermain HP. Lalu kamu kemana-mana, raganya di kelas tapi pikirannya udah, aduh aku mau seblak. Oke. Mungkin Primadina ada yang ingin ditanyakan, apapun itu yang masih di lingkup materi yang Bapak jelaskan. Enggak tahu, Pak. Nggak ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya lagi nggak? Jelas banget sih. Udah jelas banget ya. Oke.
karena nggak ada pertanyaan dan Bapak rasa semua anak-anak Bapak ini mampu menangkap materi yang Bapak jelaskan dan semua anak-anak Bapak sudah ini ya, sudah mengerti materinya, maka habis ini setelah ini Bapak akan memberikan jeng-jeng tugas. Oke, jangan mengeluh dulu karena tugas kali ini berbeda. Ya, nanti gurunya akan menggunakan pendekatan yang sangat enjoy sekali ya. Jadi nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok dan diberikan tugas. Ya. Nanti guru pemberi tugasnya akan datang dan menjelaskan tugasnya bagaimana ke kalian. Paham? Paham. Jadi Bapak harap Bapak telah menjelaskan banyak kepada kalian dan kalian harus bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Sepakat? Sepakat. Oke. Mungkin setelah ini akan dijelaskan mengenai tugasnya ya anak-anak ya kepada guru pengajar ya, guru pemberi tugasnya. Oke? Oke. Tugas apa kayak tugas terus. Gimana? Anak-anak capek ya kalian? Banget. Seru. Dia aja seru loh. Dia doang. Nah, ibu ingin kalian berdiri. Kita lakukan peregangan sebentar supaya kalian nanti semangat untuk melakukan penugasannya. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Nah, instruksinya adalah jika ibu bilang oke, ada kalimatnya di depan kalimat itu ada kata oke, kalian boleh melakukannya. Dan jika tidak ada kata oke, kalian tidak boleh melakukannya. Contoh ya, oke, pegang kepala. Nah, itu kalian pegang kepala. Oke, pegang pipi. Boleh pegang pipi. Nah, itu berarti nggak boleh, karena tidak ada kata oke. Mengerti? Mengerti. Dan jika ada yang salah dari kalian, ibu akan memberikan kalian pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan ibu tadi. Ya, siap? Siap. Yang dengerin pasti kalian bisa jawab pertanyaannya. Oke, kita mulai ya. Oke, pegang kepala. Boleh pegang pipi. Ayo. Enggak, aku tadi ngomong gini. Siapa dulu nih yang sama siapa? Ayo kamu sama Raisa. Aku tadi gini. Aku dulu. Oke Raisa, jawab pertanyaan dari ibu ya. Jepang pertama kali datang ke Indonesia tahun berapa dan di mana? 10 Januari. Tahun berapa? 42. Di Tarakan. Oke, tangan. Oke, lanjut ya. Boleh pegang tangan. Alisa. Kena. Sebutkan organisasi bentukan Jepang. Coba kok kai. Apa lagi? Masa cuma satu? Peta. Lagi dong. Say. Seindan. Seindan. Ayo, pinter. Oke, lanjut ya. Boleh pegang kaki. Oke, pegang mata. Evi telat. Ya udah sih, bukan. Boleh gitu. Yang penting pegang. Tapi kan kamu telat. Iya. Apa yang dimaksud dengan ideologi Hakko Ichiyo? Itu ideologi yang mempropagandakan kalau semua negara harus tunduk sama Jepang, soalnya sama kekaisaran Jepang, didoktrin kayak gitu. Ya, benar. Iya. Tapi perataan kalimatnya kurang ya. Ada yang bisa jawab? Jadi Hakko Ichiyo. Hakko Ichiyo itu doktrin yang diminta oleh pemerintah Jepang, di mana mereka itu kayak punya doktrin kalau semua negara di dunia Bertugas, itu ya, bertugas kalau semua negara di dunia itu harus tunduk ke kekaisaran Jepang itu. Ya, pinter. Tangan untuk Evi dan Somika. Oke, terakhir ya. Boleh pegang tangan. Boleh pegang meja.
Oke, pegang pipi. Boleh pegang kaki. Tapi kan itu tetap dekono. Sama aja. Nggak boleh. Nggak Makanya boleh. jangan tuh. Kamu itu tadi udah disuruh cuci muka, nggak cuci muka. Apa sabun? Aku bawa. Alasan aja kamu. Oke, jawab pertanyaan ini ya. Apa yang dimaksud dengan gerakan 3A? Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang jaya Asia. Ya, beri tepuk tangan untuk Alexa. Ya, kalian boleh duduk. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai tugas kalian. Tugas ini berkelompok, tapi tidak boleh dengan teman sebangku. Ambil aku. Please, dua orang. Ya. Karena ini jumlahnya ganjil, kalian boleh bertiga. Oke? Silakan setiap perwakilan kelompok tulis nama kelompoknya di depan. Perwakilan saja. Aku di dihapus ini ya. Ya, dihapus lah, masa ditumpuk-tumpuk. Pindah dong kamu temenmu siapa Ya, pindah, silakan pindah tempat. Ya di sini aja ya. Di mana ya? Raisa ini udah Lek, kamu aja yang kesini ya. Aku kelompok 1. Loh, gimana sih? Kamu sama Prima. Iya. Oh. Sudah. Lek di belakang aja. Ya, oke. Au. Di mana? Belakang sendiri. Di sini. Ya. Ini bukunya. Kita nomor 3 ya. Apa sih kamu ngantuk ya? Kalian tolong ya, kan. Kamu ngantuk ya? Ini boleh ditulisin, Bu. boleh. Jadi ini tugas kelompok, silakan tulis nama kelompok kalian, kelas, dan juga hari dan tanggalnya hari ini, oke? Jadi di sini kalian akan mendeskripsikan latar belakang dan proses masuknya Jepang, lalu mengidentifikasi proses pendudukan Jepang serta bentuk propaganda yang digunakan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Lalu kalian juga akan mengevaluasi dampak kebijakan Jepang tentang propaganda tadi dan kenyataan yang dialami oleh rakyat Indonesia, apakah sesuai atau tidak. Nah, kalian baca petunjuk kegiatannya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Ini dikerjakan semua tau Bu? Enggak. Kalian buka di kegiatan 4, diskusi kritis. Di situ ada 3 soal ya. Ini ada 3 soal kan? Nah, kalian pilih salah satu. Kalian pilih salah satu untuk didiskusikan. Nanti kalian presentasikan ke depan. Untuk waktunya, untuk waktu diskusinya 3 menit. 3 menit untuk diskusi. Nggak terlalu cepat. Nah, kan cuma 1. Terlalu mepet. Tapi kan kita diskusi Ya, nanti ada tambahan waktu. Nanti ada tambahan waktu ya. Udah. Jadi itu ya. Dan untuk presentasinya 2 menit. Jangan Semua tak, Bu? ya nanti dipilih. Oke. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalian boleh buka modul kalian. Boleh buka HP juga. Tapi ya jangan terpacu sama HP kalian ya. Lihat buku ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kita tuh nulis juga lama. Iya. 5 menit deh. 5 menit deh. Oke? Dikerjakan ya, jangan ngomong aja. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Kan katanya diajak ke depan dong. Ada belakang sih. Ke depan dong, inisiatif dong. Iya, bentar. Nah, gitu dong. Gimana sih? Nah, waktu dimulai dari sekarang ya. Silahkan dikerjakan. Ini apa Jepang mau ke lain? Apakah kalian bisa pulang? Enggak. Kenapa rakyat Indonesia Enggak, iya soalnya enggak apa-apa, kliennya tidak sesuai. Ya, klien iya coret aja gini selesai.
Sudah selesai. Barusan Mulai. Sabar dong, Bu. Aduh. Ada yang bingung nggak sama tugasnya? Lapar, Bu. Ini kok diem-dieman aja. Iya. Diversi nggak? Aduh, tidak sesuai. Pembagiannya gimana ini? Iya. Jadi gini, aku deh. Tidak susah Rite. Semangat ya. Rakyat Indonesia. Udah selesai belum? Belum. Jangan ganggu kita. Ada yang bingung nggak sama tugasnya? Tidak. Tidak sesuai budaya Indonesia. Disuruh kerja. Disuruh paksa atau remusa gitu. Rajin ya. Iya, Bu. Ih, berani kulinik. Maaf kalau pakai Mas Dayat aja. Maaf kalau salah. Udah selesai? Belum. Tapi di sini ada kalau ada dampak positifnya kayak pengalaman organisasi dan militer itu jadi bekal perjuangan. Itu juga nggak sih? Langsung Iya. Iya, guys, iya. Namun ada dampak positifnya. Sudah selesai ya? Belum. Masih ngerjain, Bu. Katanya tadi tambah kasih tambahan waktu. Kan soalnya cuma 2. Tapi kan diskusi, Bu. Mana Kita perlu kok cari ini tidak cari. mendengar diskusi kalian ya? Kita lihat batin. Batin. Bisa gitu ya? Ya masa kita diskusinya teriak-teriak. Kan bisik-bisik, Ibu. Seperti penggunaan bahasa Indonesia yang semakin luas. Bisa dibaca nggak ya tulisanku? Insyaallah ibunya kan jago. Udah selesai. Udah. Kamu tidak? Sudah? Belum. Dan tumbuh semangat nasionalisme. Nggak boleh sama ya jawabannya sama temennya. Kan soalnya sama. Maksudnya nggak boleh sama kelompok sebelah. Seperti itu. Sudah kan? Oke, sudah? Sudah, Bu. Waktunya sudah habis. Ibu akan menunjuk secara random yang akan presentasi di depan. Untuk kelompoknya Alexa boleh maju dulu. Saya pengen mendengar jawaban dari kelompok Alexa. Soalnya dari tadi kelihatannya sangat rajin. Terima kasih. Sebelumnya kenalin aku Nggak usah Alexa. kenalan, udah kenal. Nggak apa-apa. Sebelumnya kenalin aku Alexa dan ini. Aku Evie. Jadi kita mau jawab pertanyaan nomor 3 ya, Bu. Ya, boleh. Pertanyaannya, Jepang mengklaim sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia. Apakah klaim tersebut sesuai kenyataan? Jelaskan dengan bukti dan berbagai kebijakan Jepang. Jawabannya tidak sesuai. Buktinya, rakyat Indonesia disuruh Jepang untuk kerja paksa. Yang disebut apa? Benar. Tapi ada dampak positifnya seperti penggunaan bahasa Indonesia yang semakin luas dan tumbuhnya semangat nasionalisme. Betul. Gitu. Jadi klaimnya salah tapi ada dampak positifnya. Oke, Ya. beri tepuk tangan sama-sama. Boleh silakan duduk. Makasih. Wih, keren nih. Oke, Ibu akan tunjuk lagi kelompoknya Sophia. Kok nggak diajak itu satunya ya Allah. Nggak ditemenin. Jadi di sini kita mau jawab nomor 2. Pertanyaannya itu mengapa rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan baik. Jadi kaitkan dengan propaganda gerakan 3A dan kondisi penjajahan Belanda.
Jadi setelah kita diskusi bertiga, rakyat Indonesia itu awalnya menyambut Jepang dengan baik karena dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan rakyat dari penjajahannya Belanda. lalu Jadi Jepang menggunakan propaganda gerakan 3A untuk menarik simpati dan berjanji memberikan kemerdekaan dengan memanfaatkan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda yang kejam. itu Betul? jawabannya. Betul nggak anak-anak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke betul, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, jadi kesimpulan penugasan kita hari ini itu adalah Jepang datang ke Indonesia untuk Menjajah. ya. Ibu rasa kalian di sini sudah paham semuanya ya terkait masa awal pendudukan Jepang ini. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah nanti. Tugasnya gampang banget, jadi kalian tidak perlu khawatir. Sebelum itu, dicek dulu tugasnya kalian, apakah nama kelompoknya sudah terisi semua. Nanti minta tolong ketua kelas dikumpulin di meja Ibu ya. Ya, Bu, nama kelompoknya bebas. Bebas, boleh diisi apa aja. Yang zamannya Boleh, kalian mau kelompok aja bebas. Ya wes. Sudah paham ya? Paham. Oke, jangan lupa nanti ketua kelas dikumpulin di meja Ibu. PKB. makasih. Kami bus. Ayo. Sabar dong. Ya, amat sih. Duh, ini. Belum. Piye sih? Ya maaf. Sudah Ibu. Ini Bu. Terima kasih. Yang Sabu. Mana mau tarik? Oke, baik. Jadi nanti ini tugasnya akan Ibu nilai dan akan Ibu masukkan ke nilai keaktifan kalian yang menjadi poin plus itu. Oke, jadi hari ini Ibu mau tanya nih salah satu ya. Semisal di zaman sekarang kalian tiba-tiba kedatangan atau bukan kedatangan, kayak tiba-tiba ditelepon, halo aku ini ibu kamu kecelakaan nih, sekarang lagi di rumah sakit, tolong bayarin ini ya rumah sakit operasinya gitu. Kalian itu padahal ibu kalian lagi di sebelah kalian. Menurut kalian itu gimana sih? Penipuan. Penipuan. Scam. Scam? Ancaman. Kenapa kalian bisa ngomong penipuan? Lah kan ibu di sebelah. Iya. Gimana sih? Berarti penipunya itu nggak ada akal. Ya, Bu. Ada akal. Semisal nih pihak asing atau gimana kayak tiba-tiba datang ke kalian bawa janji atau keuntungan yang fantastis gitu. Kayak cowok bu. Hah? Loh, kayak Cowok kan suka janji-janji palsu gitu bu. waduh, sudah ini ya. Jadi kita kan anggap sebagai ancaman atau Evi itu. harapan. Siapa yang bisa jawab? Ancaman. Kenapa jawaban kalian semua ancaman? Ya soalnya itu orang asing Bu, masa Bapak percaya? Iya, Bu. Nah, nanti kayak Jepang nanti. Kayak Jepang nanti. Di Bisa PHP. kejadian, Bu. Iya. Oh, Dibohongi. macam-macam ya. Dibohongi. Oke, jadi ibu bisa lihat nih, kalian nih sudah bisa mulai berpikir kritis ya tentang penjajahan Jepang ini. Jadi dalam materi ini kita bisa belajar nih kalau sejarah ini, kita baca sejarah ini bukan tentang menghafal suatu kronologi peristiwa, tetapi bagaimana kita berpikir atau bertindak mengenai suatu kepentingan yang dibalik. Oke, jadi dari materi hari ini yang pendudukan Jepang nih, kedatangan Jepang ke Indonesia ini mulainya dari mana sih? Kenapa? Ada alasan apa kok datang ke Indonesia? Kebetulan perang dunia. Iya. Terus Perang dunia 2. Ekspansi wilayah menguasai SDA. oke, masih SDA. Perang Terus Asia Pasifik Bu. oke, perang Asia Pasifik. Terus ada lagi? Itu. Ayo, ini belum, ini ada satu kata kunci yang belum kalian bilang ini. Ayo. Menjajah lagi. Mau menguasai se-Asia emang.
Haku Ichiyo. Oke. Ya, Jadi salah satu alasan Jepang datang ke Indonesia adalah lemahnya Belanda pada Perang Dunia Kedua. Oke, dan strategi militernya yang berevolusi. Oke. Jadi hari ini sebelum kita menutup, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan tentang materi yang kita belajar hari ini. Siapa ya? Sofia. Sofia. Oke, boleh Sofia? Duduk nggak apa-apa ya Bu ya? Berdiri dong, ayo berdiri. Oke. Jadi kesimpulan materi hari ini tuh Jepang datang ke Indonesia itu ada berbagai latar belakang. Salah satunya itu karena perang Asia Pasifik, terus ada lemahnya pemerintahan Belanda di Indonesia karena perang dunia, terus juga karena Haku Ichiyo, di mana Jepang itu pengen menguasai seluruh dunia di bawah kekaisaran Jepang. Dan di situ itu Jepang ke Indonesia tuh juga ada kesini tuh bilangnya saudara tua, padahal mereka kesini itu ada maksud khusus gitu, terutama buat menjajah Indonesia dengan propaganda mereka yaitu 3A Ibu gitu. Ini sangat kompleks sekali ya kesimpulannya. Terus boleh? Boleh duduk. Wah, boleh. Alexa bisa fokus ya. Nanti kok. Ayo, Alta bisa beri kesimpulannya. Saya kurang paham, Bu. Loh, kok kurang paham? Padahal kan tadi sama tadi Tidur Bu dia tadi. Enggak kok. Ayo, bisa kok. Ayo, mulai berpikirlah. Berpikir. Mengolah informasi materi yang disampaikan tadi. Kan kamu tadi nyatet, kenapa nggak buka buku catatan? Boleh baca buku catatan. Oke, jadi Kamu mau minta bantuan? ya deh, Bu. Minta bantuan siapa? Pilih. Sofia. Bisa nggak? Gak bisa. Ya udah, pilih salah satu temanmu buat bantu kamu kesimpulan. Bisa, Bu. Boleh? Alexa, Ayo Sa, apa ini Bu? berikan kesimpulan dalam materi kita hari ini. Maya, ya arek lo, Maya. Ayo dong, berdiri. Oke, kesimpulan sepaham saya tadi itu, jadi Jepang itu datang ke Indonesia itu untuk menjajah. Awalnya karena Jepang ini butuh kayak butuh sumber daya gitu loh Bu, butuh sumber daya untuk perang dunia kedua, makanya ke Indonesia. Di Indonesia rakyatnya ini awalnya dijanjiin yang manis-manis, ya nanti kamu tak bantu merdeka gitu, tapi Ibu malahan rakyat Indonesia ini disuruh kerja paksa, nggak dibayar, romusa lah ya sebutnya tadi. Terus pada akhirnya Jepang ini menguasai Indonesia setelah adanya perjanjian di Kalijati. Jadi Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang, terus Jepang menguasai Indonesia, terus Jepang itu mengatur Indonesia gitu Bu, tuh kayak Seikere, terus habis itu nyanyi, habis itu bahasa Belanda nggak boleh, harus pakai bahasa Jepang kayak gitu. Oke, nah kompleks sekali sebenarnya. Boleh tepuk tangan? Oke. Gua nggak disuruh tutup. Oh iya, boleh suruh. Jadi belum selesai, Ibu ada tugas untuk kalian. Ya Allah, Bu, Ini di waktu tugasnya udah banyak loh. Nah, ini loh gampang ini tugasnya. Mungkin 2 jam udah selesai kok kalian. 2 jam. Kalian pintar-pintar. Kapan ngerjain? Kita nggak ada waktu buat ngerjain tahu. Tugas kita itu banyak. Ya. Ibu tolong tuh Jangan itu apa bisa membaikan. Ya, Bu.
satu. Oke, bisa kalian baca di LKPD yang kalian bawa. Jadi di sini berisikan tentang 10 soal pilihan ganda dan 1 dan 5 esai. Nah, jadi ini sebagai bentuk pekerjaan kalian yang di rumah dan kerjakan ya, dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Dan minggu depan kita akan mulai belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Enggak, tidak, Bu. Ini soalnya 15 ya. Ya betul. Secara keseluruhan banyak soal. Minggu apa? Minggu depan ini dikumpulkan. Minggu depan pertemuan selanjutnya. Ya dikit sih. Oke. Jadi sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, tolong pimpin doanya. Baik Bu. Oke baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Dan dikumpulkan di minggu depan. Oke, jangan lupa ya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dadah. Sampai jumpa. Ayo beli